Selamat datang di podcastnya ARK bersama saya Faiz Pisal. Saya Yudro. Nah, ini episode pertama dari podcastnya ARK. Kita akan ngebahas atau mengupas tuntas tentang quote-quote-nya dari almarhum Mas Didi Petet, guru kita. Dan di tema kali ini kita akan ngebahas tentang acting itu bukan pamer. Acting itu bukan pamer, acting itu bukan pamer. Tapi sebelum itu, teman-teman semua yang nonton ini silahkan di like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar tahu video-video selanjutnya. Jadi di live kita hari ini sekaligus di podcastnya kita akan membahas tentang acting itu bukan pamer. Nah, acting itu bukan pamer ini kan sampai 3 kali diucapin nih Mas. Berarti ini sangat sakral dong dan mutlak dong. Ya, itu ucapan dari almarhum Mas Didi ya. Artinya memang kalau aktor kan juga ada pamer-pamer ya susah buat dihindarin. Ya. Tapi sebenarnya kan yang pengen disampaikan Mas Didi itu almarhum adalah keikhlasan bahwa harus menjauhkan rasa pamer itu. Karena pamer itu kan sebenarnya ada pada ego. Nah, sementara jika ingin ikhlas ya sama kayak kita mau sholat lah ya. Ya. Kita harus menekan ego kita sehingga ego Tuhan lebih besar. Jadi kalau ego kita lebih besar, ya Tuhan nggak bakal datang lah menerima kita, persembahan kita. Nah, begitu juga ketika acting, kita harus menekan keegoan kita sehingga ego karakter itu lebih dominan. Ya. Dan kebanyakan kan aktor gini perlu banyak mendandani egonya. Oh, nanti saya mau gini. Nah, itu masih ego itu almarhum itu masih ego itu. Apalagi gampang aja kok kalau mau ngetes aktor itu ego apa enggak gitu. Kalau kita bilang lu mainnya agak nggak pas nih kok dia tersinggung. Oh, iya. Lu bisa nggak? Nah, berarti masih ego. Itu menunjukkan bahwa dia punya ego, ngebela permainan dia gitu Mas kan. Jadi kalau orang aktor yang lain itu begitu dikritik, oh ya gitu. Oh, kalau gitu apa yang kurang? Jadi cepat-cepat dia mengevaluasi dirinya. Nah, tapi memang nggak bisa dihindari bahwa aktor itu adalah pamer, ada kepameran ini. Tapi bagaimana kita meminimalisir bentuk rasa pamer itu, sehingga muncul keikhlasan. Ya kalau memang misalnya cuma begini ya gini aja main, karena itu kan makin sederhana makin bagus. Gitu. Berarti hal yang utama dalam aktor itu sebenarnya harus mengontrol egonya itu dulu sebelum dia. Itu dia makanya dan kemudian almarhum keluar di kelas itu kan, kalau beliau ngajar, kalau kita semua mendampingi selalu ditekankan itu, ingat ya, aktor 1 bukan pamer, 2 bukan pamer, 3 bukan pamer. Nah, jadi kita di mutlaknya bahwa kita nggak boleh gagah-gagahan gitu. Apa ya, kalau pencapaiannya tuh orang-orangnya ya idealnya kan gitu. Sebenarnya acting itu kan persembahan. Ya. Kalau tugas kita menghibur ya kita memang mau menghibur aja, mau main apa adanya, nggak dilebih-lebihkan gitu. Jujur, tulus, ikhlas yang paling sederhana. Dan ikhlas itu kan yang susah. Ikhlas itu yang susah. Makanya sampai 3 kali diucapin gitu, saya ngerasa bahwa sebenarnya ini masalah paling banyak buat dihadapin berarti Mas, sampai ngulangin bahwa acting itu bukan pamer. Kedua, acting itu bukan pamer. Ketiga, acting itu bukan pamer. Itu kan menjelaskan. Iya, karena memang itu kan dasar awal seorang aktor itu ya rasa pamernya kenceng banget. Dan ego itu kan sebenarnya apa ya, banyak setan di situ. Jadi kalau udah ada keikhlasan apa itu yang paling sederhana, main aja. Kalau jadi tukang sapu ya jadi tukang sapu aja, nggak usah lebih gitu. Tukang sapu apa gitu. Tapi memang ada yang spesifik gitu kan. So, tukang sapu yang kayak gimana nih? Dia karena ada juga kan pengertian bahwa acting terus unik. Ya. Di dalam keikhlasan kita juga coba mencari keunikan daripada kesederhanaan itu. Jadi sederhana memang, tapi juga kita harus cari hal yang unik sehingga dia menjadi istimewa. Ya. Ada juga yang mencari mengunik-unikkan Mas. Iya. Dia pikir nih unik padahal. Iya, itu kan cuma masih ego gitu. Oh, tetap tuh balik ke ego gitu. Masih ego. Tapi memang dasarnya memang bahwa kita memang harus unik. Kalau kita nggak unik ya kita nggak akan kelihatan. Gini aja sekarang, di mata Tuhan pun menurut saya, mata Tuhan pun kita harus unik. Kalau kita sama aja sama yang lain, artinya semua orang mau berbuat baik. Ya. Jadi kalau kita nggak
membuat satu keunikan di dalam perbuatan kita ya tetap dicatat pahalanya. Cuman kan apa namanya ya sama aja gitu. Sama aja mau berapa miliar sih manusia di sini nih. Kalau kita semua seragam ya udah sama, nggak ada yang hal berbeda. Nah, ini juga begitu. Aktor kan banyak. Almarhum Mas Didi kan bilang yang membedakan satu aktor dengan aktor lainnya adalah taste gitu. Nah, taste itu ada keunikan di situ. Itu kurang lebih. Oh iya gitu. Acting itu bukan pamer, acting itu bukan pamer, 3 acting itu bukan pamer. Jadi teman-teman ini bisa sekalian nanya-nanya di live ini. Yang mau bertanya silakan apapun. Jadi kan berusaha kita diskusikan, kita sharing gitu. Soal apapun. Yang penting jangan soal gimana dapetin duit banyak dalam waktu sejam ya. Dan itu kita nggak bisa. Kayak gitu. Ini gimana, kedengaran nggak suaranya yang sedang nonton live? Tes. Ya, kedengar nggak? Atau kita cuma ngomong sendiri aja tapi nggak dengar? Kita juga dengar, kita pada komen gitu, kita pada bilang. Jadi itulah mas saya, definisi acting itu bukan pamer sebenarnya. Definisi apa pemahaman acting bukan pamer, 1, 2 acting bukan pamer, 3 acting bukan pamer gitu. Itu hal yang paling terpenting banget untuk seorang aktor, bahwa jangan ada pamer. Makasih. Dendi, Raquel udah bilang aman. Raquel udah bilang aman, berarti udah aman ya. Kalau udah Raquel bilang aman, itu udah paling aman kalau sih. Ya boleh, silakan nanya teman-teman, boleh nanya di sini soal acting itu bukan pamer gitu loh. Ya. Selamat bergabung bagi yang baru bergabung di live-nya Mas Yayu Undru. Saya pertama-tama juga mohon maaf juga kalau misalnya ada yang saya sampaikannya berlebih gitu. Karena saya sampaikan apa yang saya tahu. Mungkin teman-teman juga ada yang lebih tahu gitu. Bukan maksud menggurui, tapi apa namanya ya, saya menyampaikan apa yang saya tahu dari guru saya. Jadi ya sederhana itulah. Nah, kalau berbeda hal mungkin mas, mungkin berbeda hal kali mas ya, ketika kita ngupload apapun pekerjaan kita misalnya di media sosial ataupun prestasi kita, itu nggak termasuk acting, bukan pamer. Bukan. Kalau untuk sosial media ini kan apa yang kita tunjukkan itu hanya untuk menunjukkan keberadaan kita. Jadi memang itu juga harus itu untuk menjaga kebiaran kita. Saya kalau nggak aktif di sosial media, nggak ada lagi yang tahu. Pasti pikir jangan-jangan ini udah meninggal kali itu nggak posting apa-apa. Jadi itu pentingnya juga menandakan bahwa kita masih ada, bukannya pamer. Bukannya pamer. Tapi menandakan aja bahwa kita masih ada, masih kreatif, masih sehat, gitu. Jadi dari situ kan juga pekerjaan itu datang aja, entah main atau apa gitu. Apa namanya? Itu bisa jadi inspirasi juga sih man, menurut saya mas ya. Kalau kita ngupload di media sosial, itu inspirasi juga buat orang-orang lain. Dan ya kita saling bertukar informasi, kita lagi ngapain atau apa gitu, apa yang lagi aktual sekarang. Nah, ini masuk pertanyaan pertama dari Prelov Veca. Om Yayu izin bertanya, boleh silakan. Cara acting yang jujur itu bagaimana mas? Cara acting yang jujur itu bagaimana? Ya tadi kelas itu, ini kita memang betul-betul jadi banyak sekali kan aktor ya, banyak sekali aktor, ini kebiasaan termasuk saya. Begitu dapat naskah, skenario gitu, udah langsung siapa ini, padahal enggak, itu tadi masih ego. Cara supaya kita bermain jujur itu ya udah lakuin apa adanya, terus mau mendengar orang, masukan orang, terus kita jangan cepet-cepet mengeksekusi sesuatu gitu. Kita coba lagi, harus melewati dulu rasa bosan. Kita coba satu dialog, coba ulang satu udah bosan banget, kita di atas bosan, coba lagi. Ini ada klik. Sampai nih. Kadang nemu kliknya di situ. Ada Bang Arya. Bang Arya. Bukan nih sutradara saya. Halo Bang, salam kenal Bang. Sutradara saya. Ngobrol sering Bang. Iya. Sampai juga dia bisa dibilang guru juga dia kalau di depan. Dahsyat ya. Ide-idenya dahsyat. Oke, selamat bergabung Bang Arya Dewa ya. Kita sharing.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas, ada dari Raquel. Raquel semoga sehat selalu. Mas Yayu izin bertanya, bagaimana caranya mengatasi ego? Cara mengatasi ego, saya belajar banyak dari almarhum Mas Didi, Mas Rena. Jangan mendominasi ingin didengar, kita lebih banyak mendengar aja. Saya setuju sama Bang Arya gitu. Sekelasnya beliau masih milih jalan naik kereta sendiri, apa dia ngalang-ngalain kemewahan yang harusnya dilakukan itu ya. Gitu. Itu juga kayak di puasa inilah ya. Di puasa ini kan sebenarnya puasa itu, ujian puasa itu bukan pada saat puasa, tapi nanti pada saat lebaran. Kita lihat makanan, kita di situ kita lihat ini aja cukup. Karena makanan juga bisa bunuh orang. Iya, kebanyakan juga kita. Itu juga saya contoh tadi ke Bang Arya, misalnya masih milih naik kendaraan umum karena di dalam menahan ego itu juga kita banyak belajar tentang kedalaman gitu. Kalau ingin mendapatkan penghayatan lebih, kita harus ini ego itu belajar melakukan hal yang paling sederhana. Kalau kita punya ini terlalu besar, gimana caranya supaya kita normalin dulu. Yang paling bagus sih, kalau ini pengalaman saya, kalau dapat sesuatu nggak buru-buru mengeksekusi sesuatu, tapi betul-betul dicoba lagi. Cukup untuk di episode ini Mas. Makasih untuk sharingnya hari ini Mas Yayu, untuk ngebahas tentang seni peran dan quote-quote dari Mas Didi. Sampai ketemu lagi Mas Yayu, semoga selalu sehat. Amin. Selalu bahagia, selalu lancar semuanya. Amin. Oke, amin. Oke, dadah.